Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon jamaah haji tahun 2026, mohon hentikan sejenak aktivitas Anda dan dengarkan informasi penting ini. Situasi pelunasan biaya haji saat ini sedang berada dalam kondisi darurat. Waktu terus berjalan, tenggat makin dekat, namun ribuan jamaah justru masih tertahan di tahap awal. Ini bukan isu kecil dan bukan pula sekadar kabar biasa. Pemerintah secara resmi mengeluarkan imbauan keras agar seluruh calon jamaah segera bergerak dan tidak menunda. Ini bukan sekadar pengingat rutin, melainkan peringatan serius bahwa kesempatan berangkat haji bisa hilang hanya karena keterlambatan prosedur. Banyak jamaah sudah menunggu bertahun-tahun, menabung dengan penuh pengorbanan, bahkan menyiapkan diri secara spiritual. Namun semua itu bisa terhenti jika proses administratif tidak diselesaikan tepat waktu. Yang membuat situasi ini semakin genting adalah waktu yang tersisa bukan lagi hitungan bulan, bahkan bukan minggu, melainkan hari. Setiap hari yang terlewat bisa menentukan apakah seseorang tetap berangkat ke Tanah Suci atau harus kembali menunggu tanpa kepastian. Di awal video ini, kami ingin menegaskan satu hal penting. Haji 2026 sedang memasuki fase paling krusial. Apa yang Anda lakukan hari ini akan sangat menentukan nasib keberangkatan Anda esok hari. Waktu pelunasan biaya haji 2026 kini benar-benar berada di ujung tanduk. Untuk calon jamaah haji reguler, batas akhir pembayaran ditetapkan pada 23 Desember 2025. Sementara itu, calon jamaah haji khusus hanya memiliki waktu 1 hari lebih panjang, yakni hingga 24 Desember 2025. Artinya, kesempatan yang tersisa bukan lagi hitungan minggu, melainkan hanya beberapa hari. Jika tenggat waktu ini terlewati, maka hak keberangkatan otomatis gugur dan kursi haji bisa dialihkan ke jamaah lain. Inilah sebabnya pemerintah meminta seluruh jamaah segera bertindak tanpa menunda. Data terbaru menunjukkan kondisi yang benar-benar mengkhawatirkan. Hingga hari ini, tingkat pelunasan biaya haji tahun 2026 masih jauh dari kata aman. Untuk haji reguler, angka pelunasan baru menyentuh sekitar 23%. Sementara itu, untuk haji khusus, situasinya bahkan lebih memprihatinkan karena belum mencapai 1%. Angka ini jelas tidak sebanding dengan waktu yang sudah berjalan hampir 3 minggu sejak masa pelunasan dibuka. Kondisi ini memicu kekhawatiran besar karena kuota yang tersedia sangat besar, namun jamaah yang berhasil melunasi justru masih sangat sedikit. Jika situasi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin akan terjadi gelombang jamaah yang gagal melunasi tepat waktu. Menariknya, persoalan ini bukan semata-mata karena kesiapan dana. Banyak jamaah mengaku uang sudah siap, namun terhambat oleh persoalan administratif, terutama terkait status kesehatan yang belum tuntas. Inilah yang membuat situasi pelunasan haji 2026 disebut dalam kondisi darurat. Masalah terbesar yang saat ini menghambat pelunasan haji 2026 bukanlah soal kesiapan dana, melainkan istitoah kesehatan. Banyak calon jamaah mengaku sudah menjalani pemeriksaan medis, namun status kelayakan kesehatannya belum juga muncul di sistem. Akibatnya, proses pelunasan otomatis tertahan. Selama istitoah belum terbit, jamaah tidak bisa melangkah ke tahap pembayaran meskipun uang sudah tersedia. Inilah yang memicu kepanikan dan kebingungan di lapangan. Sistem digital yang seharusnya mempercepat proses justru menjadi hambatan baru karena data tidak kunjung tersinkron. Keluhan datang dari berbagai daerah. Ada jamaah yang sudah diperiksa berminggu-minggu lalu, namun statusnya masih kosong. Ada pula yang diminta pemeriksaan ulang tanpa penjelasan yang jelas. Situasi ini membuat waktu semakin terbuang, sementara tenggat pelunasan terus mendekat. Jika tidak segera ditangani, istitoah berpotensi menggagalkan keberangkatan ribuan jamaah. Pemerintah menyampaikan imbauan yang sangat tegas kepada seluruh calon jamaah haji tahun 2026. Jangan menunda pemeriksaan kesehatan. Proses ini menjadi kunci utama dalam menentukan apakah seseorang berhak melanjutkan ke tahap pelunasan atau tidak. Pemeriksaan istitoah kesehatan bukan sekadar formalitas, melainkan penilaian menyeluruh terhadap kondisi fisik dan mental jamaah. Prosesnya membutuhkan waktu, mulai dari pemeriksaan awal, evaluasi dokter, hingga penerbitan status di sistem. Karena itu, pemeriksaan tidak bisa dilakukan secara mendadak menjelang batas akhir pelunasan.
Ditegaskan pula bahwa jamaah yang tidak lolos pemeriksaan kesehatan tidak akan diberikan kesempatan membayar biaya haji tanpa pengecualian apapun. Tidak ada toleransi, tidak ada dispensasi, meskipun hanya mengalami gangguan kesehatan ringan. Imbauan ini menjadi peringatan serius agar calon jamaah benar-benar menjaga kesehatan dan segera bertindak sebelum waktu benar-benar habis. Seiring berjalannya waktu, kegelisahan calon jamaah semakin meluas. Banyak dari mereka mengaku telah menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai prosedur, bahkan sudah mengeluarkan biaya dan meluangkan waktu. Namun hingga kini status istitoah mereka belum juga muncul di sistem. Kondisi ini memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat. Di mana sebenarnya letak masalahnya? Sebagian jamaah diminta menjalani pemeriksaan ulang tanpa penjelasan yang jelas. Ada pula yang mendapatkan hasil berbeda antara pemeriksaan kesehatan umum dan pemeriksaan istitoah. Hal ini menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran, terutama bagi jamaah lansia yang merasa sudah memenuhi syarat secara fisik. Muncul dugaan adanya hambatan pada proses sinkronisasi data, validasi hasil pemeriksaan, atau bahkan beban server aplikasi yang terlalu tinggi. Publik menilai, tanpa kejelasan dan transparansi, proses yang seharusnya membantu justru berubah menjadi sumber kecemasan baru bagi jamaah yang telah menunggu bertahun-tahun untuk berangkat ke Tanah Suci. Indonesia mendapatkan total kuota haji tahun 2026 sebanyak 221.000 jamaah. Angka ini terlihat besar, namun justru menyimpan risiko yang tidak kecil. Dari jumlah tersebut, lebih dari 203.000 dialokasikan untuk haji reguler, sementara sekitar 17.000 lainnya untuk haji khusus. Kuota yang besar menuntut kesiapan sistem yang jauh lebih matang, cepat, dan presisi. Masalahnya, ketika proses pelunasan masih tersendat dan pemeriksaan kesehatan berjalan lambat, potensi kegagalan massal tidak bisa dihindari. Penumpukan jamaah di fasilitas kesehatan mulai terjadi, sementara waktu terus berjalan tanpa kompromi. Jika keterlambatan ini tidak segera diatasi, ribuan jamaah berisiko gagal melunasi tepat waktu, bukan karena tidak mampu, melainkan karena terhambat sistem. Pada akhirnya, kuota besar justru bisa berubah menjadi ancaman besar bagi keberangkatan jamaah itu sendiri. Kondisi yang terjadi saat ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Dibutuhkan transparansi penuh agar jamaah tidak terus berada dalam ketidakpastian. Publik berhak mengetahui secara jelas di mana sebenarnya letak hambatan yang menyebabkan proses pelunasan haji 2026 tersendat. Apakah masalah ada pada fasilitas kesehatan, keterlambatan input data, proses validasi istitoah, atau justru pada sistem dan server aplikasi yang menampung jutaan data jamaah secara bersamaan? Banyak calon jamaah telah menjalani pemeriksaan kesehatan, bahkan sudah mengeluarkan biaya dan meluangkan waktu, namun status mereka tidak kunjung berubah. Situasi ini tentu menimbulkan keresahan, terlebih bagi jamaah lansia yang sangat bergantung pada kepastian waktu. Karena itu, solusi konkret sangat dibutuhkan, bukan sekedar imbauan. Percepatan sinkronisasi data, penambahan kapasitas server, serta pendampingan langsung di fasilitas kesehatan harus segera dilakukan. Dengan langkah nyata dan komunikasi yang terbuka, kepercayaan jamaah dapat dipulihkan dan proses pelunasan haji 2026 bisa berjalan lebih tertib dan adil bagi semua pihak. Di tengah proses pelunasan yang masih tersendat, muncul peringatan serius yang tidak boleh dianggap sepele. Otoritas Arab Saudi telah menetapkan batas waktu tegas terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Pemerintah Saudi menyampaikan bahwa penerbitan visa haji akan ditutup paling lambat pada 1 Syawal 1447 Hijriah atau sekitar 20 Maret 2026. Yang perlu digarisbawahi, kebijakan ini bersifat mutlak, tidak ada toleransi, tidak ada perpanjangan waktu, dan tidak ada kompromi dalam bentuk apapun. Jika hingga batas waktu tersebut data jamaah belum lengkap atau proses administrasi belum rampung, maka visa dipastikan tidak akan diterbitkan. Artinya, keterlambatan yang terjadi di dalam negeri, baik karena pelunasan yang tertunda maupun persoalan istitoah kesehatan, bisa berdampak langsung pada gagalnya keberangkatan jamaah. Situasi ini menjadi alarm keras bagi semua pihak. Setiap hari yang terbuang saat ini berpotensi mengorbankan kesempatan berhaji yang telah ditunggu bertahun-tahun. Jamaah calon haji tahun 2026, dari seluruh penjelasan tadi, satu hal menjadi sangat jelas, waktu adalah faktor penentu. Bukan lagi soal siap atau tidak siap, tetapi cepat atau terlambat.
Pelunasan haji kini berada dalam kondisi darurat, dan hambatan sekecil apapun, terutama pada proses istitoah kesehatan, bisa berujung pada kegagalan berangkat ke Tanah Suci. Sistem yang belum sepenuhnya sinkron, antrean pemeriksaan kesehatan, serta batas waktu yang semakin mepet menjadi tantangan nyata yang tidak bisa dianggap sepele. Jamaah yang sudah menunggu bertahun-tahun kini dituntut untuk lebih aktif, lebih waspada, dan tidak menunda satupun proses administratif. Jangan sampai niat suci terhenti hanya karena keterlambatan langkah. Sekarang kami ingin mendengar dari Anda. Apakah Anda atau keluarga mengalami kendala saat pemeriksaan kesehatan atau pelunasan haji 2026? Apakah sistem yang ada sudah cukup membantu atau justru menyulitkan? Tuliskan pendapat dan pengalaman Anda di kolom komentar, karena suara jemaah sangat penting agar masalah ini bisa diketahui dan diperbaiki bersama. Dan agar Anda tidak tertinggal informasi penting, jangan lupa subscribe. Aktifkan notifikasi agar setiap perkembangan terbaru seputar Haji 2026 bisa Anda ketahui lebih cepat, lebih jelas, dan lebih akurat. Semoga Allah memudahkan setiap langkah kita, memberi kesehatan, dan membuka jalan bagi semua jemaah yang telah dipanggil untuk memenuhi rukun Islam kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.